record on this computer. Aluriel Raisa. Gak kedengeran dari tadi deh. Luriel. Lui. Nggak ada Pak, kayaknya deh. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nah, tolong diingetin di WA ya. Suruh masuk gitu, udah masuk. Alia Faiza. Iya, Pak. Ataya Syakwil. Halo Ataya, ini ada orangnya. Suaranya nggak ada. Bapak di pantai, Pak, bukan di rumah. Yoi, di pantai dong. Coba nyebur. Janganlah. Syafi Januar. Nih sebenarnya green screen sih. Berdiri di pasir, coba. Syafi ada Syafi. Syafi juga nggak ada nih. Belum. Hadir, Pak, hadir. Wah, pada ini nih, pada mabar nih kayaknya. Orang lagi, Pak. Iya, Pak, tadi pada main PUBG, tapi kita akhirnya yang beberapa main Gartic kayaknya. Gartic. Syafi belum masuk ya. Alpa nih saya Belum. gini. Alpa nih. Kurangin nilainya Pak. Demas. Der. Demas. Emas, kok emas sih? Kok Demas D-nya hilang? Kok emas? Mas. Aika Iya. Hadir Pak. hadir. Farel Hadir. 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 Gendis Hadir. hadir. Hangga Arya Malik Hadir. hadir. Ibrahim Muhammad Hadir. Oh iya. hadir. Kamila Siti, Hadir, Pak. Keisha Aurelia, Keisha ada Keisha. Hadir. Kenji, Hadir, Pak. oke hadir. Mazaya Kanita, Hadir, Pak. Muhammad Fakhri. Ini lagi sidang ya? MPK ya? Iya, Pak. Muhammad Fatur Akbar. Akbar ada. Jangan-jangan adem nih. Ada kok, Pak, tapi nggak tahu deh. Dia turn off video. Mana sih saya belum lihat. Pak. Akbar. Ada Fatur Akbar. Bar mana Bar? Oh, Saya lagi connecting. telepon Akbar nih, Pak. Oh, dia lagi connecting audio itu ya. Iya. Ada Akbar. Muhammad Hasan Fatin Tiano. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizky Naufal. Hadir, Pak. Oke. Mutia Zaira. Hadir, Pak. Nadia Aidin. Ada Nadia Aidin? Ada. Nadia Aidin. Nadia Aidin mana? Nyaut dong. Duh, susah nih nyari atu-atu. Di sebelah kiri berarti. Mic-nya rusak katanya, Pak. Mic-nya rusak. Oke. Konita Ardina. Hadir, Pak. Raden Muhammad Dimas Rasen. Mana Rasen tadi ada? Oh ini ada. Ada. Hadir. Oke. Rafa Alfarizi. Hadir, Pak. Ini tadi Gitu. dari ucap. Rasendria Ardiningrum. Hadir, Pak. Tenten mana? Suaranya kecil banget Tenten. Hadir, Pak. Oh ya, oke. Oh videonya nggak dinyalain? Iya, Pak. Ya, Pak. Bentar, Pak. Evan Fazkuela. Hadir, Pak. Salma Alia. Hadir, Pak. Sayyid L.
Hadir. Lagi makan. Ya ampun, makan. Makan, Bang. Syadrina Syafa. Hadir. Tiara Wadia. Hadir, Pak. Yusuf Bagas. Rinata. Hadir, Pak. Zeta. Oh, ini MPK ya. Oke. 2 minggu lalu kita sudah mempelajari tentang... Pak, saya hadir kok, Pak. Oh, hadir. Dari mana kamu? Mau Udah habis masuk mabar Zoom, ya? Pak. Habis makan. Oh, habis makan. Kirain mabar. Tapi di mobil ya? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perkalian dan pembagian aljabar dan minggu lalu juga kalian sudah mengerjakan e-learning ya. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru lagi di aljabar, yaitu tentang pemangkatan bentuk aljabar ya. Kalau kemarin kan perkalian biasa ya, sekarang kita ke pemangkatan bentuk aljabar. Nah, kita ketahui dulu bahwa kalau misalkan ada suatu bilangan bulat A dan bilangan bulat N, ya, kemudian kita tulis A pangkat N seperti ini, maka artinya A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Nah, contohnya adalah misalkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sebanyak 5 kali. Oke. Nah, kemudian pada bentuk aljabar ya. Kalau misalkan kita di bentuk aljabar, nah ini yang di slide ini adalah contoh-contoh bagaimana kita harus hati-hati melihat bentuk dari pangkat aljabar. Ya, ini adalah yang suku tunggal dulu. Contohnya seperti yang ini, 4A pangkat 2 dengan yang bawahnya itu adalah dalam kurung 4A pangkat 2. Mungkin kelihatannya sama, ya. Mungkin kelihatannya sama, tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau yang atas itu adalah yang punya pangkat itu hanya variabel A aja. Ya, sedangkan 4 ini hanya mengalihkan variabel A tersebut. Jadi yang dipangkatkan ataupun yang dikali itu hanya A-nya aja. Jadi A dikali A. 4-nya ada di depan. Jadi hasil akhirnya itu adalah 4A pangkat 2. Nah, tapi kalau yang bawah, itu di dalam kurung 4A kemudian dipangkatin 2. Kalau seperti ini, maka yang di dalam kurung itu yang dipangkatkan. Semua yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan. Itu artinya menjadi 4A dikali 4A. Dan hasilnya adalah 16A pangkat 2. Oke, itu yang pertama. Ini contohnya pangkat 2 ya. Kalau pangkat 3 berarti seperti ini. Contoh lagi 2P pangkat 3. Lagi-lagi 2 di sini. 2 di sini ini hanya sebagai koefisien, sebagai bilangan yang ada di depan. Nah, yang dipangkatkan itu hanya P pangkat 3. Ya, jadi hanya variabel P saja yang dikalikan sampai 3 kali. Jadi 2P pangkat 3 itu artinya 2 dikali P dikali P dikali P. Itu sama dengan 2P pangkat 3. Nah, yang bawahnya itu hal yang berbeda lagi. Kenapa? Karena yang dipangkatkan 3 itu semua yang ada di dalam kurung, yaitu 2P. Artinya, kalau dalam kurung 2P kemudian dipangkatkan 3, itu berarti 2P dikali 2P dikali 2P. Nah, ini tinggal dikaliin aja kayak waktu perkalian bentuk aljabar ya. 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, kemudian P dikali P sama dengan P pangkat 3. Nah, maksudnya apa sih dari slide yang tadi? Jadi slide yang tadi itu yang ingin saya sampaikan atau kesimpulannya ya, kesimpulannya itu adalah lagi-lagi kita harus hati-hati bahwa 3A pangkat 2 itu tidak sama dengan dalam kurung 3A pangkat 2. Dan juga kalau misalkan negatif dalam kurung 3A pangkat 2 itu beda dengan dalam kurung negatif 3A. Oh iya, contoh yang sebelumnya yang bawah belum ya. Nah, ini yang bawah ya. Jadi kalau ada negatifnya, bedakan negatif yang ada di luar dengan negatif yang ada di dalam. Ya, kalau negatifnya ada di luar, berarti negatifnya itu hanya mengalihkan saja di depan. Ya, yang dipangkatkan adalah yang ada di dalam kurung aja.
4A dikali 4A, sehingga hasil akhirnya tetap negatif. Ya, negatif 16A pangkat 2. Nah, kalau misalkan negatifnya ada di dalam kurung, kalau negatifnya ada di dalam kurung berarti negatifnya itu ikut dikalikan atau ikut dipangkatkan. Sehingga kalau misalkan dalam kurung negatif 4A kemudian dipangkatkan 2, itu artinya negatif 4A dikali dengan negatif 4A. Nah, negatif dikali negatif itu hasilnya positif 16A pangkat 2. Ya, hasilnya berbeda. Kelihatannya sama, ya. Sekilas sama padahal itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi jangan tertipu dengan kelihatannya sama dan langsung kalian simpulkan bahwa itu nilainya sama. Nah, itu berbeda. Nah, di sini ada kasus lagi, kayak misalkan minus 2P pangkat 3, ini minusnya ada di luar, kemudian dalam kurung 2P dipangkatkan 3, minusnya tetap di luar, yang dipangkatkan yang di dalam kurung saja. 2P dikali 2P dikali 2P. Itu sama dengan minus 8P pangkat 3. Minus ini dari tadi ya, dari yang minus di luar tadi, dan 8 ini hasil dari 2 dikali 2 dikali 2. Oke. Oh, loncat jauh amat ini. Nah, yang bawah itu minus 2P pangkat 3 juga, tapi minus 2P-nya di dalam kurung. Minus 2P dikali minus 2P dikali minus 2P. Ya, artinya semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatin 3. Dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, minus 2 dikali minus 2 itu kan positif ya, positif 4 ya. Kemudian 4 ini dikalikan dengan minus 2, itu hasilnya jadi negatif 8. Ya, negatif 8 di sini. Nah, kemudian P dikali P itu hasilnya P pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya minus 8P pangkat 3. Hasilnya sama, minus 8P pangkat 3. Tapi proses mendapatkan minus 8P pangkat 3 itu yang berbeda. Ya, prosesnya yang berbeda. Jadi ini minusnya ada di luar, kalau yang ini minusnya yang ada di dalam. Kalau minus yang ada di luar tadi itu hanya mengalihkan hasil dari 2P pangkat 3. Sehingga minus yang di sini mengalihkan aja, min dikali 8P pangkat 3. Nah, tapi kalau yang bawah itu adalah prosesnya, kita mendapatkan minus 8-nya ini adalah dari min 2 dikali min 2 dikali min 2. Ya, min 2 dikali min 2 itu sama dengan 4, kemudian positif 4 dikali lagi dengan negatif 2 itu menjadi minus 8. Ya. Jadi hasilnya sama, hanya saja prosesnya yang berbeda. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk membedakan ya, ketika ada tanda kurung kemudian dipangkat, dan kalau misalkan negatifnya ada di luar kemudian dan negatifnya ada di dalam. Oke. Pak, berarti kalau minus negatifnya ada di luar pasti negatif ya hasilnya? Iya, negatifnya ada di luar. Kalau yang di dalamnya ini, kalau yang di dalamnya ini positif, berarti hasil akhirnya negatif. Kalau yang di dalamnya, oh sebentar, ya nge-glitch. Kalau yang di dalamnya negatif, misalkan 3A pangkat 2, jadi ini nggak selalu negatif ya, tergantung yang di dalam kurungnya ini apa. Ya, tergantung yang di dalam kurungnya ini nanti hasilnya apa, baru nanti dikalikan negatif di akhirnya. Kalau misalkan kayak begini nih, minus 3A pangkat 2. Kalau minus 3A pangkat 2 itu kan minus, ini 9A pangkat 2 kan jadinya. Nah, ini hasilnya minus 9A pangkat 2. Tapi kalau kita pangkatin 3 misalkan, minus 3A pangkat 3 misalkan, hasilnya jadi apa? Minus. Positif. Ya, positif. Nah, minus 3A dikali minus 3A dikali minus 3A. Minus di depan ya. Ini dari sini ya, minus di depan ya. Nah, minus 3 dikali minus 3 kan positif 9. 9 dikali minus 27. Ya. Minus 27A pangkat 3 gitu kan. Nah, ini minus ketemu minus. Min kali min jadi Plus. positif 27A pangkat 3. Jadi situasional dan kondisional. Lihat situasinya dan lihat kondisinya ya. Makanya kita harus hitung dulu yang di dalamnya. Ya. Kalau yang di dalamnya hasilnya positif, kalau di sininya negatif, berarti hasil akhirnya itu adalah negatif. Tapi kalau misalkan nanti hasil dari pemangkatan yang di sini hasil akhirnya itu adalah negatif,
dikalikan dengan lagi negatif, berarti hasil akhirnya positif. Gitu ya. Jadi kalian harus jeli melihat nanti kondisi akhir dari pemangkatannya itu. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Contoh soal. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar 7 dalam kurung 7A pangkat 2. Dalam kurung 7A pangkat 2 itu berarti 7A dikali 7A. 7 dikali 7 sama dengan 49. A dikali A sama dengan A pangkat 2. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 49 A pangkat 2. Contoh yang kedua. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar 9AB pangkat 2 dalam kurung ya. Kemudian dipangkatkan 2. Kita kalikan semua yang ada di dalam kurung berarti 9AB pangkat 2 dikali dengan 9AB pangkat 2. 9 dikali 9 itu sama dengan 81. A dikali A itu sama dengan A pangkat 2. Kemudian B pangkat 2 dikali B pangkat 2 itu sama dengan B pangkat 4. Contoh lagi yang ketiga misalkan seperti ini. Nah ini contoh yang minusnya ada di luar. Minus dalam kurung 11 M pangkat 3 pangkat 2. Nah ini minusnya ditaruh di luar. Nungguin dia ya, nungguin hasil akhir dari pangkat yang 11 M pangkat 3 itu dulu. Ya 11 M pangkat 3 11 M pangkat 3 dipangkatin 2 itu berarti kan 11 M pangkat 3 dikali dengan 11 M pangkat 3. Nah yang di dalam kurung kerjain 11 kali 11 itu sama dengan 121. Kemudian M pangkat 3 dikali M pangkat 3 itu sama dengan M pangkat 6. Nah, hasil akhir ya berarti tambahin negatif di depannya. Min 121 M pangkat 6. Nah, contoh lagi misalkan yang ada kurungnya di dalam. Nah, di sini ini ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu adalah ini cara lamanya dulu ya. Cara lamanya itu adalah kita kalikan ya. Ini kali ini, min 15 dikali min 15. Min kali min itu positif. Ya, min kali min itu positif. Kemudian M pangkat 4 dikali M pangkat 4 itu berarti 4 tambah 4, 8 ya. Kemudian N pangkat 3 dikali N pangkat 3 itu sama dengan N pangkat 6. Jadi jangan pusing sama negatifnya lagi, karena negatifnya udah dikaliin, jadi sudah tidak dipakai lagi di variabel yang lain ya. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya itu adalah kita hitung satu-satu dari sini. Min 15 pangkat 2. Min 15 pangkat 2 itu artinya min 15 kali min 15. 225 ya. Karena min kali min positif. Nah, untuk yang M pangkat 4 dan N pangkat 3-nya, itu lihat aja 4 dikali 2. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ada aturan seperti ini. A pangkat M, kalau dipangkatin lagi dengan N, ya itu sama dengan A pangkat M dikali N. Ya. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi M pangkat 4 dipangkatin lagi 2 itu berarti M pangkat 4-nya dikali 2 sama dengan 8. Nah N-nya pangkat 3 berarti 3 dikali 2 berarti N pangkat 6. Oke, sampai sini dulu jelas. Yang ini jelas ya. Next, contoh soal lagi. Nah ini agak panjang, pangkat 4 sekarang ya. Pangkat 4 berarti dikalikan sebanyak 4 kali. Dalam kurung min 5 P pangkat 2 Q pangkat 3 dipangkatin 4. Artinya yang di dalam kurung semuanya kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah ini tinggal kita kaliin aja bilangan dengan bilangan. Min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Min 5 yang 11 ini dikali dengan min 5 yang 11 ini itu menjadi 25 juga. Kemudian 25 dikali 25 itu sama dengan 625. Atau kalau kalian mau ngaliinnya begini, min 5 kali min 5, kemudian kali min 5 lagi, kali min 5 lagi juga boleh ya. Sama hasilnya akan 625. Nah, kemudian P-nya ya. P-nya itu berarti kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2.
tambah 2, tambah 2, tambah 2 sama dengan 8. Berarti P-nya pangkat 8. Q-nya berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Q-nya itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Nah, kalau pakai cara cepat berarti 2 dikali 4 ya. P-nya pangkat 8, 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian kalau Q-nya 3 dikali 4 sama dengan 12. Itu ya. Nah, contoh yang lain adalah seperti ini. Nah, ini kalau minusnya ada di luar. Kalau tadi minusnya ada di dalam, sekarang minusnya ada di luar. Nah, kalau minusnya ada di luar, seperti biasa, minusnya dia nunggu di sini. Nunggu di depan, ditulis dulu ya. Baru kita hitung yang dipangkatkan. Nah, di sini kasusnya adalah pangkatnya 5. Berarti dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, kalau pangkatnya sebanyak 5 kali, berarti kan X-nya pangkat 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Begitu juga dengan Y-nya. Y pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2. Z-nya juga 4, pangkatnya 4 ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 dan seterusnya. Atau dengan kata lain ya, 3 dikali 5 gitu kan. 3 dikali 5. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. 2 kali 5 10, kemudian 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi X-nya pangkat 15, Y-nya pangkat 10, dan Z-nya pangkat 20. Negatifnya ditulis lagi. Jadi hasil akhir adalah negatif X pangkat 15, Y pangkat 10, dan Z pangkat 20. Oke. Pakai HP, kalau mati lampu bisa, masih bisa pakai HP. Kalau masih mau ikutan ya. Kalau komputer kan harus pakai listrik. Kalau HP masih ada baterainya. Nah, dari sini saya punya satu soal. Siapa yang mau jawab soal ini? Silakan. Yang mau jawab langsung di unmute, sebutkan nama dan langsung jawabannya. Tenten, Pak. Siapa? Tenten, Pak. Suaranya agak gede. Tenten ya? Ya. Ya, oke dah. Muncul. Silakan. Nggak jadi deh. Dihitung dulu aja, dihitung ya. Dihitung dulu, ditulis sampai yakin, baru silakan dijawab. Saya Pak. Siapa? Ayah Mazda. Azaya. Boleh suaranya lebih keras lagi coba. Jawabannya berapa deh? Tunggu, jawabannya itu 64. Saya tulis di bawahnya ya. 64. Terus 64 X pangkat 24. 24. Y pangkat 36. Y pangkat 36. Sama Z pangkat 18. Ya, gimana caranya ini? Di apa ya, minus 2 X pangkat 4, Y pangkat 6, Z pangkat 3 dikali apa ya, dikali 6 kali. Ya. Ini nulis sampai 6 kali gitu? Enggak, saya aku cuman X pangkat 4 kali 6. Iya, emang gitu aja kan? Emang minus 2 pangkat 6. Minus 2 pangkat 6 itu berapa sih? Minus 2 pangkat 6? 64. Minus 2 pangkat 6 itu hasilnya sama seperti 2 pangkat 6 ya? Ya, sama dengan 2 pangkat 6. Tapi karena dia pangkatnya genap, jadi gini intinya. Kalau pangkatnya genap, itu pasti hasil dari pemangkatan negatif itu hasilnya jadi positif gitu ya. Karena nanti beda kalau misalkan kita ketemunya minus 2 pangkat 5. Kalau minus 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah minus 32. Kalau minus 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Ya. Oke, benar. Ini 64 itu didapat dari minus 2 pangkat 6. Ya, minus 2 dikali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sampai 6 kali itu. Hasilnya adalah 64. Nah, terus 24 dari mana tadi? 4X pangkat 4 dikali pangkat 6. Berarti 4 kali 6 ya. Ya, 4 kali 6 sama dengan 24. Oke, terus Y pangkat 36? 6 kali 6, 36.
Dari 6 kali 6, 36. Oke. Terus 3 kali Z pangkat 18 berarti 3 kali 6 sama dengan 18. Gampang kan? It's easy ya, gampang ya. Masih gampang ya. Oke, ini tadi. Waalaikumsalam. Next ya, itu tadi suku tunggal. Tadi masih baru suku tunggal ya. Suku tunggal itu berarti nggak ada penjumlahan, nggak ada pengurangan. Nggak ada proses penjumlahan atau proses pengurangan. Jadi tanda negatif di sini tuh bukan pengurangan ya. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa ada nilai negatif di bentuk aljabar ini ya. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk ke suku 2 atau binom ya, 2 suku, aljabar dengan 2 suku, maka nanti ada penjumlahan atau enggak pengurangan di situ. Nah, contohnya seperti ini. Suku 2 contohnya seperti ini ya, A ditambah B pangkat 2 atau enggak A minus B pangkat 2. Nah, bagaimana kita menghitung A plus B pangkat 2? Jadi kalau kuadrat itu kan sebenarnya mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri gitu ya. Kayak misalkan 4 kuadrat itu berarti kan 4 kali 4. 6 kuadrat itu berarti 6 kali 6 dan seterusnya. Nah, kalau bentuk aljabar dikuadratkan itu berarti bentuk aljabar tersebut dikalikan dengan bentuk aljabar itu sendiri ya. Misalkan A plus B pangkat 2 berarti A plus B dikali A plus B. Nah, kalau menghitung perkalian ini ya, kita masih ingat bahwa kalau perkalian bentuk aljabar itu berarti kita menggunakan sifat distributif atau dengan menggunakan metode ini ya, metode skema ya, atau ada yang bilang metode pelangi. Nah, berarti A dikali A itu sama dengan A kuadrat, kemudian A dikali B itu sama dengan AB, kemudian B dikali A itu adalah BA ya, BA tapi kita tulis AB aja biar nanti kelihatan ada suku yang sejenis. Kemudian B dikali B itu sama dengan B pangkat 2. Nah, di baris yang kedua ini kita belum selesai. Kenapa? Karena masih ada suku yang sejenis. Suku yang sejenisnya apa? Suku yang sejenisnya itu adalah AB dan AB. Nah, AB di sini tidak ada koefisiennya. Tidak ada koefisiennya itu kalau di aljabar itu kan artinya 1 ya. 1, ini 1, ini 1, ini juga 1 gitu kan, 1 semua. Nah, berhubung A kuadrat di sini nggak kita apa-apain, berarti nggak usah ditulis. B kuadrat juga nggak usah ditulis. Nah, 1AB ditambah 1AB itu sama dengan 2AB. Ya, 1AB ditambah 1AB sama dengan 2AB. Sehingga hasil akhirnya adalah A plus B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini ya. Nah, untuk yang negatif itu sebenarnya sama aja. Ya. Caranya sama ya. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Perbedaannya hanya di tanda negatif pada AB. Ya, ini kan caranya sama ya. A kuadrat kemudian A dikali B negatif AB gitu kan. Terus min B kali A itu jadi min AB juga. Kemudian min B kali min B. Min kali min plus jadi positif di sini tandanya. Nah, sehingga kita dapat lagi min 1AB dan min 1AB. Min 1 ya, min 1 itu sama dengan min 2 ya. Min 1 dikurang 1 itu sama dengan min 2. Sehingga di sini kita dapat min 2AB. Min 2AB. Nah, hasil akhirnya lihat hasil akhirnya itu sebenarnya sama ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, bedanya adalah di sininya aja. Kalau dia plus berarti plus di sini. Kalau dia min berarti dia min di sini. Min 2AB. Oke, sebenarnya rumus ini buat apa sih? Contoh ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi saya mau ilustrasikan menghitung atau mengkuadratkan bentuk aljabar ini dengan 2 cara. Yang pertama kita cara biasa, cara skema. Yang kedua adalah menggunakan rumus. Ya, yang pertama adalah menggunakan skema. Nah, untuk menggunakan skema ini, ya X plus 4 pangkat 2 itu sama dengan X plus 4 dikali X plus 4. Sehingga ini menjadi X dikali X kuadrat, kemudian X dikali 4 sama dengan 4X, 4 dikali X. 4X lagi, kemudian 4 dikali 4 sama dengan 16.
Ada dua suku yang sejenis, 4x dan 4x, tinggal dijumlah saja. 4x ditambah 4x itu sama dengan 8x. Sehingga hasil akhirnya itu adalah x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Itu cara skema ya, cara pelangi. Nah, kalau misalkan kita pakai rumus, kita ingat bahwa kalau suku 2 dipangkatin 2, itu hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, kalau di soal itu ada X plus 4, maka X ini kita anggap sebagai A dan 4 ini kita anggap sebagai B. Ya. Berarti kalau ada X plus 4 pangkat 2 itu gimana cara ngitungnya? Ya udah langsung aja, berarti X pangkat 2 ya dari A pangkat 2 ini. Kemudian 2, berarti kita tulis 2. Kemudian A-nya di sini tadi kan X ya. Berarti 2 dikali X. 2 dikali X. Kemudian B-nya itu adalah 4. Ini B, 2AB ya. Kemudian yang terakhir itu adalah 4 pangkat 2. Ya. Jadi ngikutin pola ini aja, ngikutin rumus umum. Kuadrat 2AB, B kuadrat. Oke, X kuadrat ditulis ulang aja karena nggak ada suku yang sejenis. Kemudian ini nih, 2X dikali 4. 2 dikali X kali 4. Berarti kan 2 dikali 4 aja. 2 kali 4 itu kan sama dengan 8. Ya, 8X jadi hasilnya. Nah, 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Sehingga hasil akhirnya itu sama dengan cara tadi kita menggunakan skema ini ya, hasilnya sama. X kuadrat ditambah 8X tambah 16. Nah, kenapa muncul rumus ini? Jadi, ngapain sih Pak kita pakai rumus-rumus kayak begini gitu kan? Padahal kan pakai cara pelangi aja gampang gitu ya. Ya, benar gampang. Tapi kan nanti sebenarnya rumus ini kalau di sini ya, ini masih sama dua step lah. Ini sebenarnya satu step aja sih, langsung ke sini ya, langsung ke sini kemudian ke sini. Nanti kalau kita bertemu dengan soal ataupun bentuk aljabar yang agak rumit atau agak panjang nanti kalau misalkan digunakan untuk menggunakan rumus skema ini, menggunakan metode skema ini, nah, maka kita bisa menggunakan rumus aljabar, rumus umum bentuk aljabar ini dengan cara contohnya yang seperti ini. Ya, ini contoh yang agak rumit misalkan. Angkanya aja sih rumit ya. Sebenarnya sih caranya sama. Nah, oke, bagaimana cara mengkuadratkan 3x min 1/2 dipangkatin 2. Ya. Kalau kita pakai metode skema, ya, ini kan gampang ya, tinggal gini kali ini kali ini gitu ya. Ini kali ini kali ini, kemudian hasilnya dijumlah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di slide yang ini, ini saya ubah ya, saya ubah bentuk A minus B itu menjadi A ditambah minus B. Ya, saya ubah menjadi A ditambah minus B. Ini sebenarnya sama aja. Ini sama ini tuh sama, ya. Nah, 3x minus 1/2 itu saya ubah menjadi 3x ditambah min 1/2. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Enggak. Ini sama ya. Karena kan plus ketemu minus hasilnya jadi minus kan gitu. Nah, jadi supaya apa? Supaya nanti gini. Supaya nanti tanda tambah yang ada di sini itu semuanya tandanya plus. Dan tanda itu berubah jadi negatif itu hanya karena perkalian atau hasil dari perkalian suku-suku di aljabarnya. Itu aja ya, biar mudah untuk kita memahaminya. Kalau kalian udah expert mungkin nggak perlu dirubah ke dalam bentuk ini juga nggak apa-apa. Langsung aja ya. Cuma dalam penjelasan ini saya ganti ini jadi plus. Ini kenapa? Supaya kita paham dulu bahwa tanda tambah ataupun tanda kurang yang ada di situ ya itu adalah sebenarnya hasil dari perkalian suku-suku yang dikalikan ya, itu maksudnya. Nah, kita ke slide berikutnya ini sama sebenarnya saya tulis ulang lagi aja. Nah, dengan metode skema kan caranya begini. 3x dikali x gitu ya. Berarti ini 3x dikali 3x. 3x dikali 3x. Kemudian 3x dikali min setengah. Nah, untuk memisahkan setiap suku yang kita kalikan ini kita kasih tanda tambah.
Ya, 3X dikali minus setengah berarti tambah 3X dikali dalam kurung min 1/2. Kemudian min setengah dikali 3X, tambah lagi berarti terus ini sama berarti kan ya, ini sama karena 3X dikali min setengah. Kemudian tambah lagi min setengah dikali min setengah. Ya. Kemudian kita hitung semuanya satu persatu. 3X dikali 3X, 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian X dikali X itu sama dengan X pangkat 2. Tanda tambahnya masih belum berubah. Kemudian kita kalikan 3X dikali min setengah. Nah, 3X dikali min setengah itu kaliin yang atas saja kan berarti kan. Jadi 3X dikali 1 sama dengan min 3X/2. Ini hasilnya. Ya, ini masih tanda tambah, ini juga tanda tambah. Ini sama ya, min 3X/2. Kemudian min setengah dikali min setengah. Min setengah dikali min setengah itu sama dengan plus 1/4. Ya. Jadi plus 1/4. Karena di sini hasilnya positif maka nggak ada yang berubah, jadi saya tulis positif tetap. Nah, yang berubah adalah di sini. Lihat minus 3/2X, di sini tandanya plus. Plus dikali minus itu hasilnya minus di sini. Ya, ini juga plus dikali minus atau minus dikali plus itu hasilnya minus juga di sini. Nah, barulah di sini tanda-tanda tersebut berubah menjadi negatif ya. Tanda yang tadinya ini positif, tadi tanda tambah ya, tanda jumlah, maka tanda jumlah itu berubah menjadi negatif di sini. Oke. Kemudian setelah ini masih belum selesai di sini, ini belum selesai. Kenapa? Karena masih ada suku yang sejenis. Suku yang sejenisnya apa? Suku yang sejenisnya itu adalah min 3X/2 dengan min 3X/2. Kita harus hitung dulu itu min 3X/2 dan min 3X/2. Min 3X/2 dikurang 3X/2. Penyebutnya udah sama-sama per 2 gitu ya. Sama-sama per 2 berarti bisa kita tulis sebagai min 3X semua dibagi 2. Min 3X itu sama dengan min 6X, maka hasilnya adalah min 6X/2. Ya, min 6X/2 gitu ya. Nah, min 6X/2 ini masih bisa disederhanakan. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Jadi hasil akhirnya itu adalah 9X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 1/4. Itu kalau kita menggunakan metode skema. Ya. Ada banyak yang harus kita tuliskan, suku-sukunya, perkalian suku yang pertama dengan suku yang pertama ini dengan suku pertama ini gitu kan. Kemudian yang ini adalah suku yang ini dikali dengan yang ini dikali yang ini itu ini, yang ini dikali yang ini itu ini. Jadi ada banyak, ada 4 minimal ya, ada 4 ya. Ada 4. Belum lagi nanti kalau sukunya ada lebih dari 2 ya. Kalau ininya 2, sininya 2, di sini pasti ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan di hasil akhirnya pasti jadi 3 seperti ini. 3 suku maksudnya. Ya. Pak, Nah, kalau ya. koefisien yang ada variabelnya bisa dibagi sama yang koefisien yang nggak ada variabelnya ya? Koefisien yang ada variabelnya. Intinya yang ada variabelnya bisa dibagi yang sama Bisa. yang angka. Kayak misalkan ini tadi kan 6X dibagi 2 gitu ya. Iya. Iya, 6-nya dibagi 2 gitu ya. Oh iya. Bisa. Oke. Ini menggunakan cara skema ya. Nanti kalian akan coba membiasakan diri menggunakan cara ini, dan ada satu lagi yang tadi pakai rumus ya, pakai rumus. Kenapa rumus itu dimunculkan? Jadi sebenarnya rumus itu kan pada dasarnya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita menghitung. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai rumus ya, ingat bahwa A plus B pangkat 2 itu adalah A pangkat 2, kemudian 2 dikali A dikali B ya, 2 dikali unsur semua yang ada di sini, kemudian B pangkat 2. Itu rumusnya. Nah, berarti kalau misalkan kita punya 3X min setengah dipangkatin 2, ya ini kan sama nih ya, 3X min 1/2 dikali 3X min 1/2. Kemudian tadi saya rubah menjadi ini dan ini gitu ya, tandanya tambah. Tandanya tambah itu supaya sama aja ya, supaya sama ini, tandanya tambah. Nah, kita lihat bahwa ternyata ya ini sebagai A dan yang ini sebagai B. Ya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Kebalik.
Ini sebagai A. Ini sebagai kok masih hijau? Sebagai B. Oke. Jadi kita punya dua bentuk di situ atau dua suku di situ, A dan B. Nah, kalau kita pakai rumus berarti tinggal pakai aja A kuadrat. A kuadrat berarti apa? A-nya kan tadi 3 ya, 3x ya. 3x. Berarti langsung aja. Kalau kita mencari ini berarti langsung aja 3x kuadrat. Ya. 3x kuadrat. Terus 2 dikali A dikali B. 2 dikali A dikali B. Berarti 2 dikali A-nya itu adalah 3x ini. Kali B-nya min setengah ini. Ya. Itu dari 2AB. Ini ya yang tengah-tengah ini ya. Kemudian ditambah B pangkat 2. B-nya berapa? B-nya adalah min setengah. Ya. B-nya adalah min setengah. Berarti min setengah pangkat 2. Setelah itu, ya udah tinggal kita hitung aja. Ya, kita tinggal hitung aja. 3x pangkat 2 dalam kurung ya. Itu kan berarti 3 pangkat 2, 9. Kemudian x-nya pangkat 2 juga. Kita hitung lagi yang sebelah kanan. 2 dikali 3x itu 6x. 6x dikali min setengah itu sama dengan min 6x per 2. Tanda tambahnya udah hilang, ganti jadi minus 6x pangkat 2. Ya. Kemudian ditambah min setengah pangkat 2, min kali min itu jadi positif. Jadi positif 1/4. Lagi-lagi ini bisa dicoret ya, atau bisa dibagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti hasil akhirnya adalah 9x pangkat 2 min 3x tambah 4. Hasilnya sama kayak waktu tadi kita pakai cara skema ya. Kita pakai cara rumus dan pakai cara skema itu hasilnya sama. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Lebih mending pakai cara skema, Pak. Oke. Nggak masalah kalau kalian Pak, saya ngertinya pakai cara skema. Ya nggak apa-apa. Tapi kalian juga harus coba ya. Coba dengan pakai rumus. Kenapa? Karena di pengerjaan soal itu nanti kan dengan rumus itu bisa lebih cepat ya, lebih efisien ya, lebih efisien. Kalau kita bisa mengerjakan dengan waktu yang lebih cepat, kenapa enggak gitu. Nah, tapi kalau kalian pahamnya pakai cara ini ya nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan nanti coba nanti kalian sambil pahami bagaimana caranya menggunakan ini juga ya. Ini di dalam otak, Pak. Hitungnya di dalam otak ya. Iya. Ya tinggal nulis jawaban. Oke. Saya punya 3 soal. Seperti yang tadi ya, silakan. Soal yang pertama dulu. Termasuk nilai nggak? Ini nilai tambahan aja. Siapa yang mau jawab nomor 1? Soal nomor 1 dulu. Bentar. Ini langsung dijawab atau ada caranya dulu? Terserah kamu. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit, silakan. Kalau kalian mau nulis dulu atau langsung jawab. Pas saya ngitung di otak langsung ketemu jawabannya. Pak. Ya, siapa udah nemu nih? Cepet banget nih, luar biasa. M pangkat 2 ditambah Siapa dulu? Siapa dulu? Hangga, Pak. Hangga. Hangga. Oke, berapa jawabannya? M pangkat 2 Ditambah tambah 16M 16M, oke. tambah Berapa? 64. 64. Gimana caranya enggak? Saya pakai yang rumus, Pak. Pakai rumus, oke. Pakai rumus gimana kamu menjelaskannya gimana? M kali M kan langsung M kali M Langsung pangkat M 2. kuadrat. Ya, M kuadrat ini langsung ya, M kuadrat. Terus Belakangnya juga 8 pangkat 2 langsung 4. belakangnya dapat langsung 8 pangkat 2. Oke, terus tinggal yang tengah-tengah nyarinya ya. Ya. Nah, yang tengah-tengah gimana kamu nyarinya? 2 kali 8 kali 2 kali M 2 kali M kali 8. 2 dikali M dikali 8. Ya, betul gitu ya. Jadi Ya. Hangga pakai cara rumus. Ya, dia langsung, kalau rumus kan A kuadrat sama B kuadrat tuh depan sama belakang gitu ya. Langsung depannya M kuadrat, belakangnya 8 kuadrat. Tinggal nyari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya dari mana? Dari 2, 2-nya dari sini ya, karena pangkat 2 ya. 2 dikali M dikali 8. Sebenarnya sih gampangnya 2 kali 8 aja. 2 kali 8 berapa sih? 16 kan? Ya udah tambahin M, tempelin, selesai. Oke. Itu caranya Hangga ya, luar biasa.
Soal nomor 2. Lagi ngitung. Silakan. Mau Bentar, pakai Pak. rumus. Siapa? Bentar, Pak. Tenten. Jawabannya berapa, Tenten? 16Y pangkat 2. 16 Y pangkat 2. Sorry, bentar. 16 Y pangkat 2. Oke, terus Min 72Y. min berapa? 72Y 72 Y tambah 81. tambah 81. Benar. Gimana, Tenten, caranya? Ya, tinggal di 4Y Kamu pakai, kali bentar, 4Y, 16Y pangkat 2. Hah? kamu pakai cara rumus atau pakai, waduh, ini siapa cara-cara Teten nyoret-nyoret ya? Pakai... Saya cuma enggak. ngetes Oh, tadi. Kalau saya bisa nulis cara di situ. Oh, iya, oke. Gimana Tenten? Kamu pakai cara yang dikali-kali begitu atau yang pakai rumus? Dikali-kaliin. Dikali-kali. Oke, gimana caranya dikali-kali? 4Y. Ya, tinggal 4Y kali 4Y. Ya, itu dikaliin. Itu kan. Terus Ya, 16Y pangkat 2. Terus ini habis dikali itu, ini gitu kan. Satu-satu ya. Ya. Berapa hasilnya? 16Y pangkat 2. Terus 4Y ini kali 9. ya hasilnya 36Y. Min 36Y. minus 36Y gitu. Terus 9 dikali... ini Ya itu. Min 36Y lagi. 36Y lagi. Terus Min 9 kali min 9. 9 kali min 9 sama dengan 81. Plus 81. positif ya, 81 ya. Oke. Terus Tinggal 36Y dikurang... min 36Y dikurang 36Y. ya ini sama dengan min Min 72Y. 72Y. Yang ini kanan kiri tinggal tulis lagi ya. Ya. Oke, ini Tenten contohnya pakai cara apa nih namanya, skema ya, pakai cara kali-kali biasa. Oke, nggak masalah. Tenten aja sih, Pak. Kenapa? Terakhir. Tulis tulisan dia. Terakhir. Boleh lagi nggak, Pak? Ntar saya kasih waktu 1 menit dulu ya, 1 menit atau 2 menit. Kalau dalam 1 menit sampai 2 menit nggak ada, boleh. Hangga lagi. Ntar ya saya kasih timernya dulu ya, 1 menit. Aduh, jam tangan saya mana nih? Ya udahlah, pakai waktu yang tadinya ya. Di tangan Pak ada jam. Nggak ada jam. 11.09 ya, saya kasih waktu 2 menit lah. Ini udah 11.10. Sampai 11.12. Kalau masih belum ada yang bisa menjawab, saya kasih kesempatan yang udah bisa menjawab. Ya. Hmm. Kasih waktu 5 menit aja lagi, Pak. 2 menit dulu. Oke, 5 menit deh, 5 menit. Sampai jam 11 lewat 14 lah. 4 menit lah, jangan lama-lama ya. Karena udah ada yang nemu jawabannya nih. Siapa? Coba dulu pakai cara perkalian boleh, pakai rumus juga boleh.
Udah nemu? Belum, Pak. Belum? Gampang banget ini. Buat Bapak. Coba Bapak ajarin lagi kalau gitu. Gampang banget ini. Saya udah tapi takut salah, Pak. Jangan takut salah. Takut sama Allah. Udah, Pak. Siapa udah? Sebentar ya. Mas Zaya mah tadi udah ya. Tantan udah, aku udah, Hangga juga udah. Sweet deh, sweet. Lah, kan Gimana ngomong. caranya, Pak? Iya. Ngomimpa yang ada, Pak. Cap cip cep. Ini yang lain nggak ada yang mau coba jawab nih. Pak, aku nggak tahu Pak beneran. Kak Baim dapat jawab. Saya udah Saya. cuman saya takut. Yaudah. Hangga dulu ya. Hangga jawabannya berapa Hangga? Tadi kan yang udah nemu duluan Hangga. 4x pangkat 2 tambah x tambah 1/16. 4x pangkat 2 ditambah X tambah tambah 1/16. 1/16. Yang lain jawabannya sama nggak? Kayak beda akhirnya, Pak. Sama, Kita Pak. 1/4. Saya sama. Awalnya sama, tapi belakangnya 1/4. Siapa yang belakangnya 1/4? Tenten, Pak. Oh, Tenten. Kalau Mas Zaya? Berapa tadi Hangga berapa? Oh, aku sama. Jawabannya sama? Iya. Oke. Ini betul ya jawabannya ya, 1/16 ya. Karena 1/4 dikali 1/4 itu 1/16. Nah, sekarang gilirannya Ayah untuk menjelaskan. Gimana caranya, Ayah? Aku. Ya, jadi 2x Bentar. Saya new slide dulu ya. New slide dulu. Biar kok duplicate? Delete. Tadi soalnya gimana? 2x tambah 1/4 pangkat 2. Gimana caranya? Kamu pakai cara apa? Aku pakai cara skema. Pakai cara skema. Oke. 2x tambah 1/4 dikali gitu ya. 2x tambah 1/4 gitu ya. Terus 2x kali 2x 4x pangkat 2. 2x kali 2x sama dengan 4x pangkat 2. Terus Terus 1/4 dikali 1/4. oh, kamu yang ini dulu, yang ujung kanan dulu ya. Ini kali nih. Ya. Sama dengan berapa? 1/16. 1/16. 4 kali 4 ya 16. Oke, terus 1/4 dikali 2x. 1/4 dikali 2x. Hasilnya berapa? 2/4x. Ini agak ke sini deh. 2/4x gitu ya. Atau 2x/4 ya. Satu lagi juga sama kan 2/4x. Iya, tambah 2/4x. Saya turunin deh biar nggak miring. 4x pangkat 2. Terus? Jadi ya udah 2/4x ditambah 2/4x jadi 4/4x sama aja 1x. Jadi Iya, x sama betul. Tambah 1/6. 4 bagi 4, 1 ya. 4 bagi 4, 1 berarti ini jadi 4x kuadrat ditambah x ditambah 1/16 gitu ya. Kalau Hangga gimana caranya? Coba. Kalau saya pakai yang rumus. Yang rumus, oke, sebentar. Mau pakai yang rumus. Pakai yang rumus gimana caranya? Lalu saya hapus dulu ya. Kalau pakai yang rumus gimana? 2x dikali 2x langsung 2x pangkat 2 gitu. ya. Terus
4x pangkat 2. Nah, terus langsung ambil yang belakang. Yang belakang berapa? 1/4 1/4. pangkat 2 juga gitu. Ya. Terus yang tengah-tengah 2 dikali 2x dikali 1/4. kali 1/4 gitu ya. Ya. Ini 2x pangkat 2 tadi berapa hasilnya? 4x pangkat 2. Terus Di yang belakang 1/16. oke, yang belakang itu ini tambah ya, tambah 1/16. Terus 2 dikali 2x 4x ya, dikali 1/4. 4 dikali 1/4 1. 4 Variabelnya 4x sisa 1. per 4 gitu ya. Ya. Berarti 4x kuadrat tambah x tambah 1/16 gitu ya. Ini kan 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke. Betul ya. Jadi ada 2 orang yang menjelaskan, jadi ini saya kasih 2 orang deh. Oke, jadi itu 2 cara yang berbeda untuk mengerjakan satu soal ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Yang lain? Sudah cukup jelas? Metode skema dan metode rumusnya. Jadi ada 2 di sini jawabannya ya. Dengan metode yang berbeda. Oh, tadi si Hangga. Ini Hangga ya. Lupa nambahin pangkat 2-nya di X. Ah, ya. Ini Mas Zaya. Baru ingat. 2 cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pengkuadratan suku 2 dengan segitiga Pascal. Terus sebelumnya ini saya share screen, full screen kah di layar kalian ya? Layarnya gede atau kecil? Gede, gede. Gede kan ya, full screen ya. Oke, jadi ini soalnya di sini saya kecilin. Oke, sekarang kita pengkuadratan suku 2 dengan menggunakan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Ada yang sudah pernah tahu atau pernah belajar segitiga Pernah Pascal lihat itu aja, apa? Pak. Oke, pernah lihat. Ngerjain soal tapi nggak tahu. Oke, jadi segitiga Pascal itu ini sebenarnya ini ya, nggak segitiga-segitiga amat sih ya. Ya, kelihatannya sih kayak segitiga gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu adalah pola bilangan ya, bukan geometri ya. Kalau segitiga itu kan geometri. Cuman pola bilangan ini bentuknya kelihatannya kayak segitiga, maka lebih familiarnya lebih sering disebutkan dengan segitiga Pascal, atau ada beberapa yang nyebut piramida Pascal. Intinya seperti itu. Jadi ini adalah pola bilangan yang ditemukan oleh seseorang yang namanya Blaise Pascal. Nah, karena yang menemukan namanya Pascal, maka pola seperti ini disebut ya, segitiga Pascal ya, di branding namanya dia gitu ya. Nanti kalau kalian nemuin pola bilangan yang baru, mungkin nanti dikasih nama kalian sendiri juga mungkin boleh ya. Karena ini yang nemuin Pascal puluhan tahun yang lalu, maka ya untuk mengabadikan namanya Pascal itu, mengingat jasanya terhadap satu hal yang dia temukan, bentuk pola bilangan seperti ini dinamakan segitiga Pascal. Nah, apa itu segitiga Pascal? Segitiga Pascal itu pola bilangan yang dimulai dari paling atas itu adalah 1 seperti ini. Kemudian di bawahnya dia tulis 1 seperti ini di samping kanan kiri. Nah, kemudian bilangan yang seterusnya ke bawah itu adalah hasil dari jumlah bilangan yang ada di atasnya. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ya. Dan di kanan kirinya selalu 1 ya, simetri ya. Jadi seperti itu. Bawahnya lagi berarti 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3 lagi. 1 ditambah 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan seterusnya ya. 5, 10, 10, 5. Nah, itu namanya segitiga Pascal. Apa hubungannya segitiga Pascal dengan pemangkatan pada bentuk aljabar? Nah, ternyata Bapak Pascal ini ya,
menemukan. Jadi dia ngitung-ngitung nih, oh kalau A plus B pangkat 0 itu ternyata 1. Kenapa 1? Karena semua bilangan bulat dipangkatin 0 itu hasilnya 1 ya. Mau bilangan bulat mau bilangan pecahan juga sebenarnya hasilnya 1 ya. Anggap aja bilangan bulat karena kita sedang mempelajari bilangan bulat ya. Kecuali 0 karena 0 pangkat 0 itu nggak boleh sama dengan 1 ya. Kecuali 0. Sisanya semua bilangan bulat itu kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya. Kemudian dia pangkatin lagi A plus B pangkat 1 ya jelas ya. Bilangan kalau dipangkatin dengan 1 ya jadi bilangan itu sendiri. Kalau bentuk aljabar dipangkatin 1 ya berarti jadi bentuk aljabar itu sendiri gitu kan. Jadinya A plus B aja. A plus B dipangkatin 1 itu adalah A plus B aja. Terus kalau dipangkatin 2 ya. Kalau dipangkatin 2 tadi kita dapatnya itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Terus kalau dipangkatin 3, pangkat 3 itu artinya A plus B pangkat 1 ini dikalikan A plus B pangkat 2. Dan ini hasilnya adalah seperti ini. Polanya seperti ini. Ya, polanya seperti ini. Dan Bapak Pascal ini dia mengidentifikasi dan menemukan ternyata koefisien dari setiap suku yang ada di bentuk aljabar yang dia pangkatin ini ternyata membentuk suatu pola ya. 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 dan itu ternyata mirip banget sama pola bilangan yang tadi ya. Pola bilangan Pascal tadi. Bentar nih nge-glitch ya. Ya. Jadi 1 ini ya pangkat 0 1. Terus 1 1 ternyata 1A 1B. Terus 121 ternyata 121 ya. 121 ternyata 1A kuadrat, 2AB, kemudian 1B kuadrat. Kemudian 1331 itu ternyata 1A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B, kemudian 3AB kuadrat, kemudian B pangkat 3 dan seterusnya. Ya, jadi ternyata pemangkatan pada suku 2 di bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar suku 2 itu koefisien dari suku-suku tersebut itu diperoleh dari bilangan pada segitiga Pascal. Oke. Contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan hasil pemangkatan M plus 5 pangkat 2. M plus 5 pangkat 2. Nah, M plus 5 pangkat 2 ini, sebentar. Oke. Tadi. Kok ke bawah? Oke. M plus 5 pangkat 2. Nah, jadi gini, kita melihat ada satu pola yang terjadi ketika kita memangkatkan suatu bentuk aljabar ya. Kita mulai dari pangkat 2 dulu. Jadi ternyata kalau kita memangkatkan 2 bentuk aljabar ya, itu terjadi polanya seperti ini. Kita lihat bilangan yang pertama atau suku yang pertama ini M, kemudian suku keduanya itu 5. Jadi pola yang terjadi itu adalah ya, pola yang terjadi begini. M pangkat tertingginya 2 ya. Kita mulai dari M pangkat 2. Kemudian di suku yang berikutnya ya dengan koefisien 2 ini M-nya itu jadi pangkat 1 dan di suku yang terakhir itu M-nya pangkat 0. Artinya M pangkat 0 itu nggak ada nanti ya. Maksudnya M pangkat 0 itu jadi 1 dan nggak ditulis lagi di sebelah sini, nggak ada lagi M-nya. Ini M pangkat 2, M, di sini nggak ada M. Jadi gitu maksudnya. Nah kemudian pola yang kedua itu adalah dengan bilangan yang kedua atau suku yang kedua ini, M plus 5 ini, 5 itu dimulai dari sebelah kanan. Itu 5 pangkat 2, kemudian 5 pangkat 1, dan 5 pangkat 0. Jadi seperti itu. Sehingga kalau dihitung, ini 5 pangkat 0 nanti nggak dihitung, M pangkat 0 ini nanti nggak dihitung, jadi 1 ya. Jadi tinggal 1 dikali M pangkat 2, kemudian ditambah 2 M pangkat 1 dikali 5 pangkat 1, dan yang terakhir itu adalah 1 M pangkat 0 dikali 5 pangkat 2. Sehingga kalau disederhanakan semuanya, ini M pangkat 2 itu menjadi M kuadrat,
tambah 10M ditambah 25. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pangkat 2 itu kan tadi kita sudah belajar, bisa aja sih kita menggunakan pakai cara skema ataupun kita pakai rumus ya, udah ada ya, A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, buat apa sih segitiga Pascal ini? Segitiga Pascal ini berguna kalau misalkan nanti pangkatnya itu lebih dari 2. Maksudnya pangkatnya bukan pangkat 2 ya, tapi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Jadi kita lebih mudah menggunakan segitiga Pascal daripada kita menggunakan skema. Karena kalau misalkan pangkat 4 atau pangkat 5 kita pakai skema, itu ada berapa halaman nanti kita bisa nulisnya. Ya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Contohnya adalah seperti, sebentar, nih saya ke pangkat 2 dulu. Ini dicontoh di buku kalian halaman 136. 136 atau 130, ya 136. Ya, di halaman 136 itu ada soal 4M minus 3N pangkat 2. Nah, ini caranya menggunakan segitiga Pascal. Kalau pangkat 2 itu berarti kan 121 tadi ya, 121. Maka kita tulis di sini 1 ditambah 2 ditambah 1. Sehingga ini 1, ada kucing. Ini 4M pangkat 2. Ini step pertama ya. Karena ini 4M, ini 3N. Maka suku yang pertama ini adalah 4M pangkat 2. Kemudian 2 dikali 4M pangkat 1. Ditambah 1 kali 4M pangkat 0. Ya, 4M pangkat 0 di sini nggak saya tulis. Ya, seperti itu. Polanya seperti itu ya. Karena pangkat 2 berarti pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Nah, langkah selanjutnya itu adalah minus 3N. Minus 3N ini suku kedua. Berarti minus 3N pangkat 2, minus 3N pangkat 1, kemudian di sini udah nggak ada lagi minus 3N. Selanjutnya tinggal dikuadratkan ataupun dihitung perkaliannya ya. 4M pangkat 2 itu adalah 16M pangkat 2, kemudian 2 dikali 4 dikali minus 3 itu adalah minus 24MN, M dikali N, kemudian terakhir itu adalah minus 3N pangkat 2 itu hasilnya adalah 9N pangkat 2. Nah, ini adalah cara menghitung pemangkatan 2 dengan menggunakan segitiga Pascal. Nah, tadi seperti saya sampaikan, gimana nanti kalau pangkatnya 3, pangkatnya 4. Nah, contoh selanjutnya itu adalah kalau misalkan pangkatnya 3 seperti ini. 2X plus Y pangkat 3. Suku yang pertama itu adalah 2X, kemudian suku yang kedua itu adalah Y. Semuanya dipangkatin 3. Nah, ingat bahwa kalau pangkat 3 itu di segitiga Pascal itu adalah 1, 3, 3, 1. Ya, 1, 3, 3, 1. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan itu adalah, jangan ke sana. Sosok sama kucing, Pak. Di sini dia gangguin, ini dia mau naik-naik. 1, 3, 3, 1 gitu ya. 1, 3, 3, 1. Dari sini ya, 1, 3, 3, 1-nya ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita menuliskan setiap sukunya ya. Ini suku yang pertama tuh yang warna kuning, suku yang kedua itu adalah yang warna hijau ya. 2X kemudian 3Y. Nah, ini yang pertama 2X. Karena di sini pangkatnya 3 ya. Maka pertama yang ditulis adalah dalam kurung 2X pangkat 3. Kemudian di sampingnya 3 ini adalah 2X pangkat 2. Kemudian 2X pangkat 1. Di sini nggak ada lagi ya, 2X pangkat 0. Ini saya nggak tulis untuk menghemat space saja ya. 2X pangkat 0 di sini. Oke. Ini suku yang pertama selesai, yang kuning. Ya, selanjutnya kita tulis aja dulu. Kita saya nggak ngitung dulu ya. Kita nggak ngitung dulu. Kita tulis aja dulu yang ada di sini. Nah, suku yang kedua adalah Y. 2X tadi kita mulai dari kiri. 2X pangkat 3, 2X pangkat 2, kemudian 2X, kemudian nggak ada. Nah, Y kita mulai dari sebelah kanan. Y pangkat 3. Nah, ini tadi udah ada 2X. Ini Y pangkat 2, kemudian Y, kemudian di sini udah tidak ada lagi Y. Sehingga kalau dituliskan seperti ini ya, di baris yang kedua ini ya. Kalau dituliskan seperti ini penulisannya. Nah, setelah ini baru kita lakukan perkalian bentuk aljabarnya ataupun pemangkatannya ya, kita sederhanakan.
2x pangkat 3 dalam kurung, ya dalam kurung 2x pangkat 3 itu sama dengan 8x pangkat 3. Oke, itu yang satu, suku yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dikuadratin dulu. Yang masih ada kuadrat, dikuadratin dulu. 2x pangkat 2 itu 4x pangkat 2. Kemudian di sebelah kanan nggak ada kuadrat lagi, ini ya langsung dikali aja kalau udah nggak ada kuadrat. Ini kan cuma y kuadrat ya. Berarti langsung 3 kali 2 itu sama dengan 6xy. Kemudian ditambah, ini udah selesai. Nggak usah diapa-apain lagi, tinggal dihilangin aja angka satunya. Karena 1 dalam bentuk aljabar kan variabel itu koefisien 1, variabel dengan koefisien 1 itu tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi y pangkat 3. Nah, setelah itu ternyata masih ada yang bisa disederhanakan lagi, yaitu 3 dikali 4. Nah, 3 dikali 4 itu adalah 12xy. Jadi jawaban akhirnya itu adalah 8x pangkat 3 ditambah 12xy ditambah 6xy kuadrat ditambah y pangkat 3. Pusing, Pak, pakai Pascal. Ya, Pak, boleh jelasin ulang nggak, Pak? Oke, dari ulang ya. Dari ulang. Pangkatnya ambil dari mana, Pak? Pangkatnya ngambil dari mana? Pangkat yang apa nih? Nggak yang kayak dipangkat-pangkatin gitu. Nah, pangkatnya dari mana ngambilnya? Jadi gini, tadi saya bilang kan ini adalah pola yang sebenarnya dia kayak habis ini apa gitu kan ya, polanya gitu. Jadi gini, 2x, pertama-tama kita harus identifikasi dulu suku yang pertama. Ini 2x ya, ini tanda kuningnya saya hilangin dulu deh. Oke, dari ulang ya. Pertama, 2x plus y pangkat 3 itu kan ada 2 suku ya. Suku yang pertama itu adalah 2x, suku yang kedua itu adalah y. Gitu kan? Iya. Nah, 2x dan y ini nanti akan mendapatkan pangkat. Pangkatnya dari mana? Dari sini kan? Dari 3 kan? Oke. Dari 3. Kemudian untuk koefisiennya dari mana? Dari sini. Dari 1, 3, 3, 1 ini ya. Nah, maka yang pertama kali ditulis itu adalah 1, 3, 3, 1. Nah, ini belum ada apa-apa, belum ada tanda plus, belum ada tanda minus ya. Kita nanti akan taruh variabel-variabel atau suku-suku yang ada di atas yang dipangkatkan tadi ya, dengan pangkat yang tadi kamu tanyain tadi. Pangkatnya dari mana sih? Nah, pangkatnya dari mana? Lihat. Karena pangkatnya 3, maka pangkat yang tertinggi dari variabel suku pertama ini yang kita pangkatkan itu adalah pangkat 3. Ya. 2x pangkat 3. Pangkat yang paling tinggi 3 kan? Berarti 3. Habis pangkat 3 berapa? Turun ke bawah. Pangkat 2. 2x pangkat 2. Habis pangkat 2 berapa? Pangkat 1. 2x pangkat 1. Habis pangkat 1 berapa? Pangkat 0. Oke, kita sepakati dulu pangkat 0, nggak usah kita tulis. Jadi di sini nggak ditulis apa-apa. Ya. Sampai sini dulu jelas? Jelas ya. Nah, ini yang atas ini saya tulis ulang nih. 3x kuadrat y, 3 kali 2x, terus oke, sebelah sini nggak ada. Nah, habis itu ini kan baru yang 2x ya, baris yang ini nih baru yang 2x nih. Ya, baru yang 2x. Nah, baris selanjutnya itu adalah saya menambahkan suku yang kedua. Nah, suku yang kedua apa tadi? Suku yang kedua itu adalah y. Nah, tadi kan x, 2x itu mulai dari kiri. Nah, kalau yang y itu berarti mulai dari sebelah kanan. Pangkat berapa? Pangkatnya tetap 3. Ya. Pangkatnya 3. Karena pangkat tertingginya 3 berarti y-nya pangkat 3. Kemudian di sebelah kirinya berarti setelah y pangkat 3 itu berarti y pangkat 2. Sebelah kirinya lagi berarti turun lagi kan? Turun 1, turun 1. Ini pangkat 1. Sebelah sini y-nya pangkat 0. Pangkat 0 nggak usah ditulis. Sampai sini dulu jelas? Nah, Berarti setelah itu, kalau Pak, berarti kalau yang misalnya 2x itu kan dia koefisien yang pertama kan, berarti dia turunnya ke kanan. Kalau yang kedua dia ke kiri gitu. iya betul. Polanya begitu aja. Yang x itu berarti ke sini turun, ya. Ya, yang x itu berarti dari kiri ke kanan turun. Yang y dari kanan ke kiri turun. Gitu ya. Gantian aja, gantian. Kayak silang gitu ya, Pak? Ah, betul. Yang satu ke kanan, jadi saling melengkapi. Jadi sama-sama punya pangkat 3. Yang satu di kanan pangkat 3, yang satu di kiri pangkat 3.
Itu ya. Nah, setelah itu baru diselesaikan pangkat-pangkat dan disederhanakan perkaliannya. Ya, setelah itu ya. Kayak misalkan 2x pangkat 3 ini kan 2x pangkatin 3 berarti 2 pangkat 3, 8x pangkat 3. Nah, yang ini nih yang ini nih ya, yang 2x dalam kurung 2x pangkat 2 itu kan masih belum selesai. Masih harus dipangkatin dulu 2-nya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Kemudian x pangkat 2 itu adalah x kuadrat. Y-nya ditulis ulang. Nah, yang di sini, yang di suku yang ketiga ini nggak usah dipangkatin lagi yang dalam kurung 2x. Nah, y-nya pangkat 2 juga dia udah sendiri ya, nggak ada koefisiennya, jadi nggak usah diapa-apain, tinggal 3 dikali 2 aja. Ya, 3 dikali 2 itu sama dengan 6, berarti 6x y pangkat 2. Terakhir, y pangkat 3 ada satunya di situ. Nah, saya tulis ulang lagi di bawah, itu satunya udah nggak ditulis lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah ini 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu adalah 12. Ya, 12x kuadrat Y. Udah, sisanya semua sama semua. Ini udah sama, ini sama, ini sama, ini. Ya. Jadi itu. Sampai sini jelas? Oke, kita akan... Berarti gimana, Pak? Pangkatnya gimana? Pangkat 2. Pangkat 2 yang mana? Yang misalnya kayak 2x tambah y tanda kurung pangkat 2. Nah, yang pangkat 2 kan tadi begini. Ya, 121 kan? Tadi udah dibahas. 121. 1, 2, 1 kan? Ini pangkat 2, pangkat 1 enggak ada. Terus yang minus 3n. Minus 3n pangkat 2, minus 3n pangkat 1 enggak ada. Gitu kan? Sama kan? Oh, iya. Sama ya. Jadi polanya gitu, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Jelas ya? Nah, contoh yang ada minusnya kalau misalkan pangkat 3. Nah, gimana yo? Sama aja. Sama ya. Sama aja ya. Cuman nanti kita hati-hati dengan pangkat yang ada negatifnya ya. Ini saya tulisannya agak burik, jadi saya benerin dulu. Kalau pangkat negatif berarti dibagi nggak sih? 3 dikali 3x dalam kurung. Ini dalam kurung minus 2y. Oke. Contoh yang seperti ini ya. Ini ada negatifnya ya. Contoh yang ada negatifnya. Sebenarnya kita harus teliti aja sih dalam menaruh setiap suku yang kita taruh di sebelah kiri, kemudian suku yang kita taruh di sebelah kanan, itu yang harus kita teliti. Kemudian yang negatif dipangkatin berapa, yang negatif dipangkatin misalkan nanti pangkatnya ganjil, itu yang harus kita teliti di situ, karena hati-hati di situ ya. Nah, ini contoh yang negatif. Pertama-tama pangkatnya 3x min 2y pangkatnya 3. Identifikasi dulu. Ini suku yang pertama, kemudian ini suku yang kedua. Ya, pangkatnya 3. Kalau pangkatnya 3, berarti nanti pangkat yang tertinggi di sebelah kiri dan pangkat yang tertinggi di sebelah kanan itu adalah 3. Sampai sini bisa dipahami dulu? Apa? Oke. Kita mulai dari 1, 3, 3, 1. Ya. 1, 3, 3, 1. Kalau misalkan segitiga Pascal, pangkat 2, 1, 2, 2, 1. Kalau pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, kita pakai 1, 3, 3, 1 untuk menentukan koefisiennya. Oke, 1, 3, 3, 1. Kita mulai dari suku yang pertama dulu, yang warna kuning. Suku yang pertama itu 3x. Berarti 3x, kita mulai dari kiri. 3x pangkat 3. Pangkatnya paling tinggi 3 tadi ya. 3x pangkat 3. Kemudian, setelah 3x pangkat 3 berarti 3x pangkat 2. Jangan lupa di dalam kurung ya. 3x pangkat 2, kemudian 3x pangkat 1. Dan terakhir adalah nggak ada 3x di sini. Udah, itu untuk suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua. Suku yang kedua itu apa? Suku yang kedua itu adalah minus 2y. Ini saya kuningin dulu yang suku yang pertama ya. Ini suku yang pertama. Nah, suku yang kedua itu adalah minus 2y. Berarti kita mulai dari sebelah kanan. Minus 2y pangkat 3. Pindah lagi ke sebelahnya. Minus 2y pangkat 2. Pindah lagi ke sebelahnya. Minus 2y. Sebelahnya udah nggak ada lagi minus 2y. Pangkat 0 di sini ya.
Itu nggak ada. Baru setelah itu adalah kita selesaikan pangkatnya. Ya, diselesaikan pangkatnya kayak misalkan 3 dalam kurung 3x pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. Kemudian x pangkat 3 berarti x pangkat 3. Kemudian ini 3-nya ini sampai sini masih ditulis ya 3 seperti itu. Nah, di sini ada pangkat nih, 3x pangkat 2. Berarti kan harus diselesaikan dulu dalam kurungnya, harus dibuka dulu kurungnya. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ya. Kemudian x pangkat 2 itu sama dengan x pangkat 2 itu sama dengan x pangkat 2. Jadi ini 9x pangkat 2. Ya. Kemudian minus 2y ini masih ditulis ulang lagi. Jadi kita belum apa-apain, kita belum buka kurung semua. Kita masih nyelesain yang pangkatnya dulu, bertahap ya. Nah, di sebelah sini ternyata ada nih, di sebelah yang suku yang minus 2y. Minus 2y pangkat 2. Oh, ini harus dibuka dulu nih pangkatnya nih. Nah, minus 2y pangkat 2, minus 2y dipangkatin 2, itu kan sama dengan 4y pangkat 2 kan? Nah, ini 4y pangkat 2. Udah, sebelah sini sudah selesai, udah nggak ada lagi pangkat yang harus dibuka. Nah, ini terakhir. Terakhir ini nih, dibuka nih. Minus 2y dalam kurung pangkat 3. Ya, minus 2y dalam kurung minus 2y pangkat 3 itu sama dengan minus 8y pangkat 3 ini. Ya. Ini sama dengan ini. Sampai sini dulu jelas nggak? Udah panas Pak otak saya, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau udah panas dikipasin aja nanti biar dingin ya. Ini di sini sudah di baris yang sini sudah nggak ada lagi pangkat, berarti tinggal diselesaikan perkaliannya. Ya, ini tulis ulang 27x pangkat 3 karena nggak ada lagi 27x. 3 dikali 9 kemudian dikali minus 2, berarti positif kali negatif. Hasilnya adalah negatif nanti di sini. 3 kali 9 sama dengan 27, 27 dikali minus 2 sama dengan minus 54. Variabelnya ngikut x kuadrat y. Ya, ini minus 54 x kuadrat y. Ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 dikali 4 sama dengan 36. Karena nggak ada minus di sebelah sini berarti tetap positif. 36 x y pangkat 2. Terakhir ini plus ketemu minus, berarti minus 8y pangkat 3. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi ini pertemuan ini saya rekam, nanti saya coba upload ya. Kalau kalian masih bingung nanti bisa diulang-ulang lagi ininya, penjelasannya ya. Bisa ulang-ulang sesuka hati kalian ya. Kalau masih ada yang belum jelas juga nanti bisa ditanyakan ke Pak Fatir. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini untuk tugas selanjutnya yaitu halaman 136. Hanya nomor-nomor yang saya tentukan aja ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 14, 23, 25, dan 27. Bentar, Pak. Kapan, Pak? Kumpulnya di Google Classroom maksimal tanggal 28 Agustus 2020. Itu kapan? Dikerjain sekarang lah. Kerjain sekarang. Tunggu, Pak, tunggu, aku mau Nanti nyatet kalau bentar. nggak selesai baru buat dikerjain di luar jam pelajaran. Ini kan masih ada, ya masih ada 15 menit lah. Silakan kalian coba, dan kalian kalau masih ada yang belum paham banget boleh ditanyakan sekarang juga gitu. Sekarang coba aja dulu, kalian buka di buku tulisnya, kalian lihat soalnya, kalian coba kerjain, kalian coba Kalau coret-coret. terakhir kumpulin kawan, Pak. Bisa nyerah. Terakhir dikumpulin adalah hari ini jam 1. Oh enggak ya? Apa? Tega Enggak, Tega sekali. Nah, nanti kalian lihat aja di Google Classroom due date-nya kapan ya. Tanggal 20 berapa gitu. Ya pokoknya ngikutin Classroom aja. Saya kasih waktunya panjang kok, nggak cepet-cepet ya, jadi bisa nyantai kalian ngerjainnya. Berarti minggu depan libur. Minggu libur, minggu. Enggak, Pak. Minggu depan. Kamis depan libur kan? Oh iya, Kamis depan tanggal merah ya, libur. Tanggal merahnya apa yo? Tanggal merahnya apa yo? 1 Muharram, betul. Tahun baru Islam. Deadline-nya kapan, Pak? Tahun bulan baru. Deadline-nya kapan, Pak?
Kenapa? Deadline-nya nanti lihat aja di Classroom. Biasanya saya kasih Tanggal waktu 20-an. Saya kasih waktu 2 minggu lah, 2 minggu. 2 pekan ya, 2 pekan. Pak, lihat Pak kucingnya Pak. Iya Udah Pak, tadi hilang. kan sampai manjat-manjat ke pundak gitu, ke jadi sampul. Gitu, Pak. Udah hilang. Ya, Bapak. Bapak udah taruh di itu hilang. GC, Pak. Apanya? Itunya. GC. tugasnya. Belum. Kan baru nih, baru pertemuan ini, masa saya udah ngasih tugas. Baru Lah. di kelas 7. Lah itu apa, Pak? Nah ini Bapak. Bukan, Pak. Apa sih? Itu Ini kan tugas. itu halaman. Enggak, maksudnya di Google Classroom-nya saya belum Oh. bikin ininya loh, apa sih yang tempat kalian ngumpulin itu. terakhir ngumpulin tanggal 5, Pak. Gimana dong? Tanggal Apaan sih itu 28. tugas yang kemarin? Kok 1-3, enggak deh. Iya itu Ih. 1-3. Cuma tugas 3. Apa sih? Orang saya bikin assignment aja belum di tugas 3 baru terakhir kan. Tugas 3 juga terakhir tanggal berapa tuh? Udah dinilai belum Pak? Belum sempet menilai. Alhamdulillah. Sabar ya. Boleh, Pak. Ditunggu Pak, aja boleh nanti pakai- tiba-tiba muncul nilai di situ nanti. Tunggu aja, surprise biasanya saya kalau nilai. Surprise. Pak boleh pakai cara dua-duanya kan? Boleh. Tadi mute. Bebas caranya ya, yang menurut kalian mudah tapi yang penting adalah caranya ditulis. Kalau enggak, Yang penting adalah caranya ditulis. Silakan 10 menit masih ada waktu. Kalau mau diskusi atau mau ada sesuatu yang ditanyakan, silakan sambil mengerjakan. sebelum telat. 4 kali 4. Fatir, Ya. ini nanti PPT-nya dikirimkan ya? Ya, nanti PPT-nya saya kirim, kemudian videonya nanti juga saya coba upload ya di Google Classroom. Jadi nanti silakan aja dicek di Google Classroom PPT ini dan videonya ya. Mau lihat contoh soal rumus dong Pak, pakai cara rumus. Yang mana? Yang Sebelum yang pertama-tama. ini. Ya, Pak, boleh. Kasih. Woi, Hari Jumat ada apaan, Pak? hari Jumat, sholat Jumat lah. Serius. Serius hari Jumat. Hari Hari Jumat itu hari pramuka. Hari nggak libur. kepanduan. Iya, nggak libur. Nggak lah. libur. Lu libur mulu, Nggak pengen libur banget kan, libur Pak? mulu. Enggak libur. Jadi belajar dari pagi sampai istirahat. Nah, habis istirahat nanti ada acara. Ada acara apa sih namanya lupa. Tebak gambar atau apa Tacing, gitu. tiga tacing. Caranya jam berapa Pak? Enggak pakai Acaranya itu, habis pakai istirahat garpu. jam 10-an ya. IPA kapan ya? Nah, berarti IPA-nya nggak jadi Apa jam? ulangan. Beneran? Ya, kalau IPA-nya habis istirahat berarti IPA-nya nggak jadi ulangan. Abis istirahat kan Ya IPA? kan sebelum istirahat ya? Kalau sebelum istirahat berarti masih tetap ulangan. Ya apa mau? Bilangin dong tukar pelajaran gitu biar. Pak, waktu IPA nggak usah pada masukkan sih. Ya janganlah. Kamu harus menghadapi setiap Bisa. masalah. Menghindar itu bukan solusi, Pak, kalau nilainya jelek, Bapak dikasih 100 nggak ntar? Kalau nilainya jelek, remedial Iya. lah. Ya. Iyalah. Kan Bapak wali kelas kita, Bapak kasih nilai 100 aja semua. Ya kasih 100 terus saya rata-rata bagi 2. Sama Ya udah kasih nilai 200, Pak, 200.
200 bagi 4 berarti ya. 100. Tunggu. Ya, 25. Ah, Ayo dong, semangat dong, jangan pesimis. Kita tuh harus optimis. Pasti bisa. bersin.